introduce myself. My name is Dewi Wulansari. I'm student of PPG category 2 in LPTQ Simalungun University. And I'm English teacher in SMP Swasta Al-Akbar Purbaganda. I'm learning practice about narrative text in 9th grade student of SMP Swasta Al-Akbar Purbaganda by using problem-based learning method. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. How are you? I am fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you so much. Okay, first, look at your friend. Lihat temannya. Who is absent today? My ma'am. Right. Okay, good. Alright, before we start our lesson, let's pray together. Ya, kita berdoa dulu. Please, one of you lead the pray. Siapa? Oke, silakan Najwa, pimpin doa kita. Before we start your lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Nabi Islam Medina. Nabi Islam Medina. Nabi Muhammadin. Nabi Muhammadin. Nabi ya Rasulullah. Najwa. Yes, ma'am. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, to improve our spirit, let's sing together. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu nasional. Stand up, please. Down, please. Untuk mengukur kemampuan awal kamu pada materi kita ini, kita akan mengerjakan pre-test terlebih dahulu ya. Kita akan bagi pre-test. Coba kamu kerjakan, itu soalnya 1 sampai 10. Silakan dijawab pada jawab lembar jawaban ya nak. Jangan lupa tulis namanya.
sepatu kayak. Mem mau tanya dulu, cerita Cinderella ini nggak jenis ceritanya apa? Dia cerita dongeng kah? Cerita laporan kah? Cerita deskripsi kah? Dia jadi cerita apa nih nak? Dongeng. Kalau cerita dongeng nak, dalam bahasa Inggris disebut dengan cerita naratif atau naratif teks. Nah, inilah nak pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dalam pelajaran kali ini, model pembelajaran yang akan kita pakai adalah problem learning, yaitu belajar dari masalah. Artinya bagaimana? Di awal ini nanti kita mencari masalah mengenai teks naratif ini. Artinya masalah, hal-hal apa yang tidak kita tahu dari teks naratif. Setelah proses kegiatan ini, nanti memang akan juga melakukan penilaian sikap. Bagaimana keaktifan kamu, bagaimana cara kerjasama kamu dengan timnya. Nah, ini dia. Ada 4 poin yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, dengan menyaksikan tayangan PPT tentang teks naratif, kamu dapat membandingkan fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya, unsur kebahasaan daripada teks naratif. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks naratif yang membagi nanti, kamu dapat menyimpulkan pesan moralnya yang ada di cerita itu. Apa yang kita mempelajari ini? Dengan mempelajari teks naratif, kamu akan banyak mengetahui tentang cerita teks naratif. Bukan hanya tentang tadi Cinderella aja, ada banyak contohnya. Contohnya Snow White, Pinocchio. Mau nggak sampai di situ? Kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan ceritanya ya. This is the story of Rapunzel. A long time ago, in a faraway land, a man and a woman lived happily together, waiting for the birth of their first child. They lived in a small house with a big garden behind it, but they never dared to go inside the garden because they had heard a witch lived inside of it and would curse anyone who entered. Starving for food, when she saw the delicious vegetables and fruits growing inside. Without any money, they both became desperate for something to eat. The man had no choice but to sneak into the garden and take some food for his wife. So he climbed. The witch rubbed her chin and thought, Child, eh? I will spare you, and even let you eat all the tasty treats in my garden, but in return, you must give me your child. The man was so terrified that he quickly agreed and ran back home, relieved to be safe. Tadi yang Not kamu long tonton, after, kira-kira nak, apa yang kamu ketahui? Siapa tokoh yang dibicarakan di sini nak? Rapunzel. Rapunzel. Kira-kira ceritanya itu berada di mana dia? Di hutan, ya kan? Tempat tinggalnya di mana Rapunzelnya? Di atas Iya, orang ke menara ya, itu dia. Kira-kira ceritanya apa masalahnya di situ nak? Ayahnya mencuri sayuran. Mencuri sayuran, kemudian Anaknya mencuri sodor ihir. iya, itulah dari situlah mulai masalahnya sampai ada terakhir tadi jumpa dengan Pangeran. Iya, baiklah. Itu dia nak cerita tentang Rapunzel. Nah, cerita Rapunzel ini adalah contoh daripada teks naratif. Hanya saja bentuknya dalam bentuk video, bukan tulisan ya, tapi disebut juga dengan cerita naratif ya, atau teks naratif. Oke, kira-kira seperti itu. Memang akan bagi kelompoknya. Nampak nih? Nampak. Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lihat namanya, di sini Sherly, Dara, Salsa, Dina, Adit. Di sini Dini, Amel, Widi, Zara. Di sini Adi, Kesha, Isma, Najwa, Kendru. Oke, sila C. Join with your group. Bagi lembar kerja pertamamu, LKPD 1 ya, LKPD pertama. Dilihat LKPD-nya? Sudah, Ya, tapi tahan dulu. Sebelum kamu mengerjakan itu, untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang tadi sudah kita cari, kamu dengarkan dulu penjelasannya yang terkait teks naratif ya. Perhatikan kembali ke depan di fokus.
teks naratif yang pertama, definition. Definition ini a text of collected, even real or imaginary presented in express or written or spoken words. Jadi teks naratif itu adalah teks yang menghubungkan beberapa kejadian atau kejadian yang nyata maupun khayalan yang ditampilkan dalam bentuk namanya tulisan ataupun secara langsung seperti video tadi. Itulah dia teks naratif. Teks naratif itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama fairy tales, kemudian folk tales, legend, myth, science fiction, dan romance. Fairy tales itu dia cerita dongeng seperti tadi. Folk tale juga hampir sama. Legend itu cerita legenda. Contohnya sang Goryang, apalagi Maling Kundang. Nah, itu dia contoh dari legend. Kemudian myth itu mitos. Pernah tahu mitos? Ya, mitos itu misalnya cerita di sebuah tempat, kalau kita berpakaian warna hijau, nanti kita akan mencari, begitulah. Seperti cerita Ratu Pantai Selatan, pernah tahu? Bisa dikatakan mitos. Kemudian science fiction, cerita ilmiah, dan selanjutnya romance, kisah cinta. Ya, inilah dia jenis-jenis naratif. Kemudian social function. Apa itu dia social function? Social function adalah manfaat daripada teks naratif ini di kehidupan sehari kita. Nah, di sini itu amuse or entertain the reader, untuk menghibur para pembacanya. Selanjutnya, general structure. General structure itu susunan daripada teks naratif. Ada dia orientation, complication, resolution, reorientation. Orientation adalah pengenalan ceritanya di awal. Di situ diceritakan siapa tokohnya, di mana tempatnya, kapan terjadinya. Itu cerita di orientation. Selanjutnya, setelah dikenakan tokoh-tokohnya, masuklah dia ke masalah. Inilah dia complication. Seperti cerita Rapunzel, habis dikenalkan seorang sepasang suami istri, kemudian dia mengandung. Nah, masuk ke dalam masalah, dia mencuri sayuran. Terakhir anaknya diambil setelah lahir dan menjadi masalah, kan? Masalah kesedihan. Melihat anaknya dibesarkan di atas menara tanpa boleh turun dari atas. Kan sedih kita dengarnya, kan? Itulah masalahnya. Dan selanjutnya resolution. Resolution ini adalah solusi atau jalan keluar dari masalah itu. Nah, bagaimana tadi ceritanya si Rapunzel bisa keluar dari mana? Iya, dipotong karena ada pangeran yang naik ke atas. Nah, itu merupakan bagian dari resolution. Ya, jalan keluarnya. Yang terakhir reorientation. Di sini optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Reorientation adalah bagian terakhir dari cerita teks itu yang menjelaskan tentang pesan dari cerita itu. Ya, sesudahnya. Ada berapa, Nak? Yang pertama, yang kedua, Nah, selanjutnya, ini dia language features. Dalam menyusun teks naratif, ada beberapa aturan bahasa yang tidak ada di teks lain. Contohnya ini ada 6 poin. Yang pertama, use past tense, menggunakan simple past tense. Jadi pola kalimatnya menggunakan simple past tense yang sudah kamu pelajari pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan apple of time, keterangan waktu. Ini dianya, long time ago, once upon a time. Kemudian yang ketiga, menggunakan time conjunction, keterangan tempat, waktu. Nih. Baru terakhir yang keempat, particular noun atau karakter, disebutkan namanya di situ. Kemudian yang kelima, menggunakan action verb, yaitu action verb itu kata kerja yang aktif. Contohnya di sini traveler, apalagi kata kerja nah. Contohnya apalagi? Tadi contohnya disebut Najwa si salah satu tadi open menjadi opening, itu pun boleh ya, itu dia. Selanjutnya, content of direct speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung. Artinya dalam teks itu nanti ada langsung bahasa dari tokohnya. Contohnya tadi apa? Rapunzel. Ya, Rapunzel. Siapa itu tadi yang mengucapkan? Pangeran dan penyihir. Itulah dia namanya direct speech. Kira-kira dari materi yang menjelaskan
boleh lebih dari satu paragraf ya? Oh boleh, ya. Artinya gini, orientation bisa nggak men lebih dari satu paragraf? Boleh. Tergantung pengenalannya banyak atau tidak, ya. Jadi bukan hanya satu paragraf, boleh dia 2 paragraf intinya orientation. Nah, kemudian ada lagi? Nah jawab. Kalau bagian orientation-nya contohnya bagaimana, men? Ya, misalnya tadi Rapunzel yang udah kamu baca ya. Di suatu hutan hiduplah sepasang seorang suami istri, bagaimana istrinya sedang menganggur. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dan hanya tinggal berdua. Suatu hari, bagian tadi pengenalan itu namanya orientation. Oke? Sekarang coba lihat lembar kerjanya. Compare the general structure and language features and fungsi sosial daripada naratif. Coba kamu bandingkan fungsi sosial, strukturnya, kemudian unsur bahasanya daripada 2 teks itu. Di bawahnya nanti itu kamu akan temui soal-soal, kamu akan jawab itu untuk bisa mendapatkan pesan moral yang ada dalam cerita itu. Have you finished? Finish. Now collect your LTPD plates. Collect, kumpulkan. Baiklah, sudah dikumpul LKPD yang pertama, Mem akan bagi kembali LKPD yang kedua. Ya. Di lembar kerjanya itu, di halaman kedua ada di situ bagian tentang story mind mapping. Nah, di dalamnya ada soal, kamu tinggal menjawab soal yang di dalam kolom tersebut. Soal-soal itu berkaitan dengan teks di depannya. Setiap teks naratif setiap kelompok berbeda. Jadi lihat kelompok masing-masing ya ceritanya. Nah, dijawab dengan jelas. Kemudian setelah selesai, itu nanti akan kamu presentasikan ke depan. Di depan teman-temanmu yang nantinya akan dikomentari ataupun dipertanyakan oleh temannya. Ya, bisa dipahami, nak? Bisa, men. Okay, now let's go, kerjakan. above, wolf forces on a shield. When did it take place? In the morning and when she is waiting for her food. Where did it happen? In the forest and the ramblings. Who are the characters?
chorus of the illustration will be Randy Amel. Story mapping. What is it about? The story of a beautiful girl who is stretched badly by her stepmother and her two stepsisters. When did it take place? When Cinderella wants to go to the party. Where did it happen? At the princess dancing party. What are the characters? Cinderella, King, Fairy Goods, Mother, King, Step, Bother, Wicked, Lord, King. Why did it happen? Because Cinderella, stepmother and stepbrother did not approve that Cinderella went to the party. Sekian presentasi dari kami. Apakah cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for the second kelompok. Kelompok yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana presentasi dari kelompok yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon. We from group 3 to present about story mapping, which will be ready by my friend named Keisha. Okay. What is a boat? A boat, a princess was questioned by the queen, disquieted, and the old woman. When did it take place? At night, the queen sees something star in winter and master and wished to have a baby girl. Where did it happen? At the top of the mountain, in the middle of the frost in the place. Why did it happen? Because it was poisoned with the white, because the white was the love of the beauty of Snow White. What are the characters? Snow White, good, beautiful, witch, queen, evil, Snow White, mother, king, beautiful. Sekianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk kelompok 3. Oke, baiklah. Udah selesai presentasi dari kelompok pertama, kedua, and the third group. Kelompok ketiga. Mem sudah ambil nilai dari presentasimu tadi. Nilainya diambil dari presentasinya dan hasil kerjamu tentang mind mapping tadi. Nah, ya, jadi Mem kombinasi dan Mem dapatkan nilainya. Dan untuk kelompok 1 nilainya adalah 85. 85 juga. Dan kelompok ketiga 87. Jadi ada dia yang teksnya jawabannya bagus, pertanyaannya tapi presentasinya kurang. Ada yang presentasi bagus tapi teksnya jawabannya kurang sesuai dengan ceritanya. Oke ya, itulah tadi ya. Nah, dan mengkoreksi dulu ya. Dan dari hasil presentasimu tadi, dari presentasi ada yang masih bahasa Inggrisnya belum benar, masih agak asal-asalan ya, masih salah pengucapannya, pronunciation-nya. Ada juga yang seperti kelompok 2. Tadi openingnya masih kurang baik ya. Lah, jangan openingnya artinya pembukaannya harus lebih lancar dan santai ya. Kemudian isinya juga masih singkat, belum terlalu sesuai dengan teks. Dan kelompok 3 tadi kenapa nilainya lebih baik? Karena presentasinya bagus, pembacaannya juga bagus, namun jawabannya masih kurang sempurna ya.
lain kali diperbaiki. Itulah dia ya nak, hasil evaluasi dari pengerjaan kegiatan-kegiatan kita hari ini ya. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, apa kesimpulan yang bisa kita ambil nak ke hari ini nak? Yang katakan nanti ya. Oke, silakan Najwa. Naratif teks adalah yang menghubungkan beberapa kejadian atau nyata atau imajinasi yang dipaparkan secara berturut-turut, secara tertulis atau lisan. Iya, itu tadi yang disebutkan Najwa adalah pengertian dari teks naratif. Apalagi nah yang kita pelajari? Salsa dulu. Complication, resolution, reorientation. Iya, orientation. Apa lagi? Complication. Apa lagi yang ketiga? Dan yang terakhir? Nah, itu dia strukturnya. Ada lagi nah yang bisa kita simpulkan? Oh, itu dulu. Fungsi sosialnya biasanya untuk menghibur para pembicara, namun juga ada pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Iya, untuk menjadi penghiburan dan juga memberikan pesan moral yang dibaca oleh para pembaca. Bisa diambil dan dicontoh seperti itu kurang lebih ya. Ada lagi? Nomen. Kalau begitu itu saja yang bisa kita simpulkan pembelajaran kita. Dan bagikan kertas yang berisi jurnal refleksi, kamu akan mengisinya sesuai dengan kejujuran diri kamu ya. Isinya pakai bahasa Indonesia saja. Pertama kita sudah mengerjakan pre-text untuk mengukur kemampuan awal kamu tentang teks naratif. And now, sudah selesai pembelajaran, sekarang waktunya mengukur kemampuan akhir kamu tentang pembelajaran teks naratif ini ya nak. Mem akan bagikan kembali jurnal soal post test dan silakan kamu kerjakan ya. Kemudian LKPD 1, LKPD 2, presentasi, kesimpulan,
refleksi, kerjain post-test. Nah, sekarang bagian penutup. Nah, selesai sudah serangkaian hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk pada chapter baru ya. Bisa dilihat bukunya masing-masing ya, Nak? Ya, Selesailah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dulu ya, Nak. Let's pray together before we go home ya. Coba one of you please lead the pray. Pimpin doanya. Siapa silahkan. Before we go home, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahi. La haula wala quwata illa billah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Kalau begitu, Mem akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.